Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, yaitu ketika kita punya kendala, jangan khawatir, sesungguhnya Allah lah yang memiliki kendali segalanya. Nah, di segmen ini kami masih persilakan dua penanya, satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah wanita. Kami persilakan terlebih dahulu dari jamaah perempuan terlebih dahulu atas nama Anis ya. Anis boleh berdiri, akan dijawab oleh guru kita Ki Haji Sumarno Syafi'i. Silakan. Oke. Ya, sudah nyala Anis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Anis Moron Hakim dari Bekasi. Izin bertanya, bagaimana kita menanamkan rasa tenang dalam diri bahwa Allah itu mengendalikan segalanya di tengah dunia yang serba tidak pasti dan penuh distraksi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik sekali. Bagaimana kita kembali menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa segala sesuatunya Allah yang punya kendali ini. Kiai Sumarno. Adinda Anis, pertanyaannya menarik dan bagus. Bagaimana kita yakini bahwa Allah itu betul-betul memiliki kendali dalam hidup kita. Tidak semua orang beriman itu punya kontras yang semacam itu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran saat Al-Baqarah, Allah bagi ada 3 sifat. Dari ayat 1 sampai ayat 22, ada kategori orang yang bertakwa, ada kategori orang yang munafik, ada kategori lagi orang yang kafir. Kalau orang yang munafik, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yas'urun. Timbulnya ada keraguan, kerancuan di dalam jiwa kita. Karena ketika itu ada pertentangan antara iman dan tidak, antara yakin dan tidak. Maka para ulama menjelaskan bagaimana supaya kita yakin bahwasannya itu punya kendali. Allah memiliki kendali yang kuat terhadap kita. Iman itu bukan sekedar kita ucapkan al-khudu wal inqiyad. Apa arti al-khudu? Patuh, taat, yakin. Patuh, taat, yakin. Kita tanya diri kita, udah sampai belum kepatuhan? Udah sampai belum titik taat kita? Udah sampai belum titik keyakinan kita? Kalau udah sampai kepada titik itu nggak ada keraguan, pasti setiap ada kendala, ada kendalinya. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada kita. Situasi yang terjadi hari ini jangan dianggap jadi beban. Kalau situasi kondisi hari ini jadi beban, salah. Justru ini adalah peluang emas. Negara Indonesia bukan negara kayak model yang di Timur Tengah, yang ada di gurun sana. Negara Indonesia bukan kayak negara yang ada di daerah banyak saljunya. Kita negara yang memiliki iklim yang bagus, potensi yang luar dalam yang namanya dunia pertanian luar biasa. Kalau kita mau kelola akan jalan. Hidup jangan hanya bersandar dengan satu jalan, tapi kalau kita ada al-khudu wal inqiyad sehingga terbuka itu jalan. Insya ini perlu kita yang namanya membuka wawasan dalam rangka ada nilai keyakinan. Makanya Allah uji, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wal atasi wa naqsi minal amwali was thamarat. Disitulah wa basyiris sabirin. Siapa nih orang yang sabar? Yang sabar adalah as-subut ala ta'ah. Orang yang konsisten di dalam ketaatan itu yang sabar. Ya, jadi sabar itu bagaimana? Yang konsisten dalam taat. Itu sabar. Kadang-kadang kita mau dibilang sabar, tapi taat lagi bener-bener ikut ngaji begini. Ntar besok geblek lagi. Ya. Ini hari Sabtu ngaji. Ntar malam minggu joget lagi kita. Ya kalau gado-gado enak kita makan. Betul, ada campur-campurannya. Sadar, makanya kita hidup juga tahu diri. Burung bango aja kagak mau berteman sama burung gereja. Nah kita mau berteman yang kagak-kagak. Sadar, kita pilih teman kita yang sesuai sama kita biar subut ala to'ah. Bisa jadi sabar. Bagaimana kita mau sabar menghadapi situasi kayak macam begini? Terhantui dengan rasa ketakutan. Terhantui dengan rasa kebingungan, terhantui dengan rasa kemiskinan. Anda di PHK dari pekerjaan, masih ada pekerjaan yang lain. Asal kita punya subut ala ta'ah, Allah akan berikan jalan. Orang yang namanya rugi dalam usaha, lihat petani.
Petani nggak selamanya mereka berhasil dalam yang namanya mengelola pertanian. Tapi satu saat dia mengalami kerugian. Tapi nggak pernah putus asa, nggak pernah frustasi, nggak ada petani minum baygon. Karena gara-gara cuman yang namanya ladangnya puso. Dimakan daripada oleh hama. Tapi keherannya anak remaja baru putus pacar, putus cinta. Pergi ke mall tadi Ustadz bilang lompat di lantai 12. Ya Allah kecil amat nasibnya. Ya Allah kayak perempuan gak ada aturan, gak ada di dunia dia doang. Kayak laki-laki cuman dia doang. Itu zamannya Romi dan Juli, Kais dan Laila. Now zaman sekarang zaman terbuka. Anda mau cari cowok yang ganteng hari ini banyak. Anda mau cari cewek yang cakep banyak. Apalagi di era teknologi. Apa sih yang bisa dirubah? Hidung pesek jadi mancung, bibir luar jadi imut-imut, pukulan beduk bisa jadi baskom. Paham Bu? Paham? Jadi apa? Tanamkan tadi al-khudu wal inqiyat, patuh, taat dan yakin. Yakin begini ya. Kalau udah yakin betul-betul insya Allah akan terjawab tangan hidup kita. Makasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Sumarno Syafi'i atas jawabannya.